Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Abizul Wafa, dari D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan membuat sebuah vlog tentang anatomi dan fisiologi eliminasi urin dan ALFI. Langsung saja kepada materinya. Yang pertama adalah eliminasi urin. Definisi eliminasi atau pembuangan urin normal adalah proses pengosongan kandung kemih yang sudah terisi. Proses pengeluaran ini sangat bergantung pada fungsi-fungsi organ eliminasi seperti ginjal, ureter, kandung kemih atau bladder, dan uretra. Itu adalah urutan dari proses eliminasi urin. Ginjal memindahkan air dari darah dalam bentuk urin, kemudian masuk ke ureter lalu mengalir ke bladder. Dalam bladder, urin ditampung sampai mencapai batas tertentu atau sampai timbul keinginan berkemih, yang kemudian dikeluarkan melalui uretra. Di sini kita langsung saja dari ginjal. Ginjal bentuknya yaitu seperti kacang, terdiri dari dua bagian kanan dan kiri. Produk buangan atau limbah hasil metabolisme yang terkumpul dalam darah melewati arteri renalis, kemudian difiltrasi di ginjal. Sekitar 20% sampai 25% curah jantung bersirkulasi setiap hari melalui ginjal. Setiap satu ginjal mengandung 1 sampai 4 juta nefron yang merupakan unit pembentukan urin di glomerulus. Capillary glomerulus memiliki pori-pori sehingga dapat memfiltrasi air dan substansi seperti glukosa, asam amino, urea, kreatinin, dan elektrolit. Kondisi normal, protein ukuran besar dan sel-sel darah tidak difiltrasi. Bila urin terdapat protein, hal ini bertanda adanya cedera pada glomerulus. Rata-rata glomerular filtrasi rate atau GFR normal pada orang dewasa adalah 125 ml per menit atau 180 liter per 24 jam. Sekitar 99% filtrat direabsorpsi seperti ke dalam plasma, sedang 1%-nya lagi diekskresikan seperti ion hidrogen, kalium, dan amonia sebagai urin. Lalu setelah ginjal langsung ke ureter. Setelah urin terbentuk, kemudian akan dialirkan ke pelvis ginjal, ke bladder melalui ureter. Panjang ureter dewasa adalah 25 sampai 30 cm dan berdiameter 1,25 cm. Dinding ureter terbentuk dari 3 lapisan, yaitu lapisan dalam membran mukosa, lapisan tengah otot polos yang mentransfer urin melalui ureter dengan gerakan peristaltik yang distimulasikan oleh distensi urin di kandung kemih. Lapisan luar jaringan fibrosa menyokong ureter. Adanya obstruksi di ureter atau batu ginjal menimbulkan gerakan peristaltik yang kuat sehingga mencoba mendorong dalam kandung kemih. Hal ini menimbulkan nyeri yang sering disebut kolik ginjal. Lalu di sini habis dari ureter langsung masuk ke kandung kemih atau bladder. Kandung kemih tempat penampung dari 400 sampai 600 ml. Namun, keinginan berkemih dirasakan pada saat kandung kemih terisi urin pada orang dewasa 150 saja. Walaupun pengeluaran urin normal adalah 300 ml. Letaknya di dasar panggul, terdiri otot yang dapat mengecil seperti balon. Dalam keadaan penuh, kandung kemih membesar terdiri dua bagian fundus dan bagian leher terdapat sphincter interna dikontrol saraf otonom oleh sakral 2 dan 3.
pada orang dewasa, normal jumlah urin adalah 1,2 sampai 1,5 liter per hari atau 50 mili per jam. Selebihnya seperti air. Elektrolit dan glukosa diabsorpsi kembali. Komposisi urin 95% air dan 5% elektrolit dan zat organik. Pengeluaran urin seseorang itu tergantung pada intake cairan, faktor sirkulasi, penyakit metabolik seperti diabetes, glomerulitis, dan penggunaan obat-obatan diuretik. Bila pengeluaran urin kurang dari 30 ml per menit, sedangkan masukan cairan cukup, hal ini kemungkinan adalah gagal ginjal. Yang terakhir yaitu uretra. Uretra merupakan saluran pembuangan urin keluar dari tubuh. Kontrol pengeluaran pada sphincter eksterna yang dapat dikendalikan oleh kesadaran kita. Dalam kondisi normal, aliran urin yang mengalami turbulasi membuat urin bebas dari bakteri karena membran mukosa melapisi uretra, mensekresikan lendir bersifat bakteriostatis dan membentuk plak mukosa mencegah masuknya bakteri. Panjang uretra pada wanita itu lebih pendek daripada uretra laki-laki, yaitu uretra wanita hanya 4-6,5 cm, sedangkan pria panjangnya bisa sekitar 20 cm. Mungkin segitu untuk eliminasi urin. Kita lanjut ke anatomi dan fisiologi dari eliminasi ALFI. Di sini kita mulai dari eliminasi ALFI atau bisa disebut juga fekal. Dimulai dari mulut menuju esofagus atau kerongkongan, terus ke lambung, lalu usus halus, usus besar, rektum, dan diakhiri dengan anus. Oke, langsung di sini, yaitu yang pertama saluran gastrointestinal. Bagian atas terdiri dari mulut, kerongkongan, dan lambung makanan. Yang masuk ke mulut, kita di sini makanan masuk ke mulut dicerna secara mekanik dan kimia dengan bantuan gigi untuk mengunyah dan memecahkan makanan. Lalu saliva mencairkan dan melunakkan bolus makanan sehingga mudah masuk ke esofagus menuju pada lambung. Dalam lambung makanan disimpan sementara. Lambung melakukan ekskresi asam hidroklorida atau HCl, lendir, enzim pepsin, dan faktor intrinsik. HCl mempengaruhi keasaman lambung dan keseimbangan asam basa tubuh. Lendir melindungi mukosa dari keasaman. Aktivitas enzim dan membantu mengubah makanan menjadi semi cair yang disebut kimus atau sibime. Lalu didorong ke usus halus. Lalu setelah dari saluran gastrointestinal atau bagian atas, lalu lanjut ke saluran bagian bawah, yaitu saluran gastrointestinal yang terdiri dari usus halus dan usus besar. Saluran gastrointestinal meliputi usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, ileum dengan diameter 2,5 cm dan panjang 6 meter. Kimus bercampur dengan empedu dan amilase. Kebanyakan nutrisi dan elektrolit diabsorpsi duodenum dan jejunum, sedangkan ileum mengabsorpsi vitamin dan zat besi dan juga garam empedu. Usus besar panjangnya 1,5 meter merupakan organ utama dalam eliminasi ALFI, terdiri cecum, kolon, dan rektum.
Skimus yang tidak diabsorpsi masuk sekum melalui katup ileosekal yang fungsinya katup ini untuk regurgitasi dan kembalinya isi kolon ke usus halus. Kolon mengabsorpsi air, nutrien, elektrolit, proteksi, sekresi, dan eliminasi, sedangkan perubahan fungsi kolon bisa diare dan kontraksi lambat. Panjangnya pada bayi sekitar 2,5 cm, lalu pada anak 7,5 sampai 10 cm, dan pada dewasa 15 sampai 20 cm. Rektum dibangun lipatan jaringan berisi sebuah arteri dan vena. Bila vena distensi akibat tekanan selama mengedan, bisa terbentuk hemoroid yang menyebabkan defekasi terasa nyeri. Lalu setelah itu si beam bergerak karena adanya peristaltik usus dan akan berkumpul menjadi feses di usus besar. Gas yang dihasilkan dalam proses pencernaan normalnya 400 sampai 700 ml per 24 jam. Feses terdiri atas 75% air dan 25% padat. Bakteri pada umumnya sudah mati. Lepasan epitelium dari usus sejumlah kecil zat nitrogen. Jadi makanan sampai mencapai rektum normalnya diperlukan waktu 12 sampai 20 jam. Isinya menjadi makin lunak, bahkan bila terlalu lama maka akan semakin padat karena airnya diserap atau diabsorpsi oleh usus. Jadi bila tidak segera dikeluarkan, feses akan menjadi keras. Setelah dari rektum bisa dikeluarkan melalui anus. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.